Halo guys, jumpa lagi dengan saya di YouTube pendidikan ini. Dan saat ini saya mau membahas tentang materi matematika dengan membahas soal-soal tahun yang lalu. Diharapkan soal-soal ini nantinya tidak jauh beda dari soal tahun lalu dengan yang sekarang. Dan saat ini kita mulai dari materi tentang persamaan kuadrat. Oke, kita mulai nomor 10. Diketahui persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka nilai X, nah di sini hanya hafalan dari rumus ABC. Kita tahu rumus ABC di sini hampir mirip semua, tapi ada satu yang paling betul, yaitu yang C, dimana X 1, 2 bisa cari dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Jadi jawabannya yang C. Itu adalah rumus ABC. Oke, kita sekarang mau mengerjakan untuk soal yang nomor 11. Apakah persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min x min 6 sama dengan 0 adalah, nah kita mencari pefaktoran dari masalah ini. Nah, kita cari pefaktoran dari masalah ini. Kita punya soal 2x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Oke, 2 kali min 6 itu sama dengan min 12. Kita cari faktor yang kalau dikalikan min 12, yang kalau dijumlah adalah min 1. Kita dapatkan 3 sama min 4. Oke, ya, setelah itu kita faktorkan menjadi 2x plus 3 dan 2x min 4 dibagi 2. Yang bisa kita bagi, kalau 2x plus 3 nggak bisa dibagi 2, sementara 2x min 4 bisa kita bagi 2, maka kita bagi yang 2x min 4, masing-masing saya bagi 2, maka kita dapatkan 2x plus 3 dan x min 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan, yaitu x yang pertama itu min 3/2 dan x yang kedua adalah 2. Oke, ini adalah jawabannya. Maka yang kita pilih adalah yang B, x sama dengan min 1/2, yaitu min 3/2 sama x sama dengan 2. Oke, mudah bukan? Nah, untuk soal berikutnya nomor 12. Oke, soal berikutnya nomor 12. Salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus 10 sama dengan 0 adalah min 2. Maka akar persamaan kuadrat yang lain adalah titik-titik. Ya, di sini nilai B kita belum tahu. Ya, di sini nilai B kita belum tahu, maka kita terlebih dahulu harus mencari nilai B dengan cara min 2 kita masukkan di x, di variabel x. Maka kita punya x kuadrat plus bx plus 10 sama dengan 0. Min 2 kita masukkan di x, ya, maka kita dapatkan min 2 kuadrat plus b min 2 plus 10 sama dengan 0. Nah, maka 4 min 2b plus 10 sama dengan 0. Kita dapatkan 14 min 2b sama dengan 0. Ya, maka kita dapatkan 2b sama dengan 14, b sama dengan 7. Ya, di sini kita dapatkan b sama dengan 7. Sementara kita punya x kuadrat plus bx plus 10. Maka setelah b kita masukkan 7, maka persamaan itu menjadi x plus
7x plus 10 sama dengan 0. Oke ya, kita mencari akar persamaan yang lain. Yang satunya adalah min 2, satunya itu yang kita cari. Kita tahu kuadrat yang ini, kita tahu ini kali ini sama dengan 10. Kita cari angka yang kalau dikalikan 10, kalau dijumlah sama dengan 7, yaitu muncul 2 dan 5, maka menjadi x plus 2 dan x plus 5. Maka didapatkan x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 5 ya. Karena min 2 sudah tahu, maka yang kita cari adalah min 5. Oke, maka jawabannya di sini kita muncul sama dengan min 5. Nomor selanjutnya ya, jika alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0, maka nilai dari alfa per beta ditambah beta plus alfa adalah titik-titik. Nah, kita mencari nilai hasil dari alfa min alfa per beta ditambah beta per alfa ya. Kita ingat beberapa rumus ya, Oke, kita tulis dulu. X kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0. Oke ya. Terus pertanyaannya adalah alfa per beta plus beta plus alfa itu sama dengan, kita samakan penyebut, itu menjadi alfa beta. Karena ini beta kita kasih alfa, maka menjadi alfa kuadrat. Karena ini alfa kita kasih beta, menjadi, berarti ini menjadi beta kuadrat. Oke ya, ini belum kita kerjakan, belum bisa kita kerjakan, sebelum kita rubah dulu ya. Alfa kuadrat plus beta kuadrat itu sama dengan alfa plus beta min 2 alfa beta per alfa beta ya. Nah, dari persamaan ini kita akan dapatkan bahwa alfa plus beta itu kan B per A, yaitu sama dengan min 2/1. Terus yang alfa kali beta, sama dengan C per A, maka sama dengan 3/1 ya. Kita sudah punya penjumlahan sama dengan min 2 dan perkalian sama dengan 3, maka ini menjadi min 2 kuadrat min 2 kali 3 per 3. Kita dapatkan 4 min 6 per 3 sama dengan min 2 per 3. Oke, kita dapatkan min 2 per 3, maka jawabannya adalah min 2 per 3. Demikian. Nah, nomor 14. Sekarang kita akan mengerjakan nomor 14. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1/5 dan 5 adalah, ya, kita menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Nah, terlebih dulu kita harus ingat rumus dari penyusunan persamaan kuadrat. Kita harus ingat rumus-rumusnya ya. Coba perhatikan, rumusnya adalah x kuadrat min x1 plus x2 x plus x1 kali x2 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita bisa masukkan nilai 1/5 dan 5 itu di x kuadrat min 1/5 plus 5 x 1/5 kali 5 sama dengan 0. Oke ya, kita proses ini dulu ya. Kita proses dulu, ini kan sama dengan bisa dicoret sama dengan 1, berarti kita dapatkan x kuadrat min 1/5 plus 5 x 1 sama dengan 0. Nah, biar lebih mudahnya, karena ini ada pecahan 1/5, maka semua saya kalikan dengan 5. Kalau saya kalikan 5, maka menjadi 5x kuadrat min
Ini saya kali 5 sama dengan 1, ini saya kali 5 sama dengan 25, X plus 5 sama dengan 0. Maka kita dapatkan X kuadrat min 26X plus 5 sama dengan 0. Ini jawabannya. Sama yang baru adalah jawabannya adalah 5X kuadrat min 26X plus 5. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, demikian menginjak pada soal nomor 5 ya, menginjak pada soal nomor 5 ya. Persamaan kuadrat yang akarnya 2 kali akar persamaan kuadrat 2X kuadrat plus X min 7 sama dengan ya. Di sini kita mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat awal atau semula ya. Kita punya 2 kuadrat plus X min 7 sama dengan 0. Kita cari dulu penjumlahan akar, itu sama dengan min B per A, berarti di sini sama dengan min 1/2 min 1/2 karena B nya 1, A nya ini 2, terus alfa B sama dengan C per A, maka sama dengan min 7/2 ya. Kita mencari persamaan kuadrat yang akarnya 2 kali akar persamaan awal, persamaan 2 kali ini, maka masing-masing kita kalikan. Berarti kalau 2 kalinya berarti kan 2 kalinya dari alfa beta itu kan berarti 2 kali min setengah sama dengan min 1. Sementara yang ini karena 2 kali alfa 2 kali beta jadi 4, berarti 4 kali min 7/2. Ini kita coret 2 menjadi min 14. Oke ya. Ya, nanti akar-akar yang baru itu mengandung unsur ini. Nah, kita susun X kuadrat min dari penjumlahan itu ini di min 1X plus perkaliannya itu ini berarti min 14 sama dengan X kuadrat min plus X min 14 sama dengan 0. Oke, jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah X kuadrat plus X min 14. Oke, jawabannya berarti yang D. Oke ya. Nomor 16. Diketahui fungsi kuadrat X kuadrat plus 8X plus 7, maka nilai A min 2 adalah, nah ini sangat mudah. Kita hanya memasukkan angka-angka, kita hanya memasukkan angka min 2 di dalam fungsi. Nah, kita masukkan angka min 2 di dalam fungsi. Nah, kita punya Fx sama dengan X kuadrat plus 8X plus 7. Nah, kalau X min 2 maka menjadi min 2 kuadrat plus 8 kali min 2 plus 7, maka menjadi 4 min 16 plus 7 sama dengan 11 min 16 sama dengan min 5. Demikian jawabannya dengan min 5. Oke, sekarang untuk yang koordinat titik puncak. Oke, koordinat titik puncak ya. Koordinat titik puncak dari Y X kuadrat plus 6X plus 4 ya. Koordinat titik puncak itu rumusnya adalah min B per 2A dan min D per 2A ya. Ini adalah rumus koordinat titik puncak. Oke, tapi nanti untuk D, kalau X-nya sudah diketahui, kita tinggal masukkan aja X-nya ke dalam persamaan ini. Nah, itu saya kira lebih mudah. Nah, coba kita coba dulu ya. Min B per 2A itu berarti min 6
per 2 A-nya 1 sama dengan min 3. Oke, sama dengan min 3 ya. Ini boleh jadi kalau misalkan D-nya kamu lupa, itu 3-nya kita masukkan di persamaan X kuadrat ini, maka akan menjadi, ini kita masukkan menjadi min 3 kuadrat plus 6 kali min 3 plus 4, maka menjadi 9 min 18 plus 4 sama dengan min 9 plus 4 sama dengan min 5. Jadi jawabannya adalah min 3 min 5. Demikian jawabannya adalah min 3 min 5. Oke, persamaan berikutnya ini hafalan, jadi tidak perlu hitungan ya. Diketahui grafik fungsi kuadrat seperti gambar syarat untuk grafik adalah ya. Oke, dia menghadap ke bawah ya. Kalau grafik menghadap ke bawah itu A-nya lebih kecil dari 0, jadi A lebih kecil dari 0 adalah ini. Sementara kalau menyinggung satu titik di sumbu X, maka D-nya sama dengan 0. Oke, jadi jawabannya adalah yang ini. Mudah bukan? Ya, sangat mudah. Terus kita menginjak ke 19 ya. Kita menginjak ke soal 19 ya. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8 dinyatakan oleh ya, kita lihat dulu syarat ya, kita lihat dulu syaratnya. Dari kan kalau A-nya positif ya, itu A-nya positif karena X kuadrat, maka grafik menghadap ke atas, berarti nggak mungkin yang D maupun E ya, grafik menghadap ke atas ya. Terus setelah itu kita mendefinisikan dulu grafik menghadap ke atas. Setelah itu kita akan lihat titik potong terhadap sumbu X itu di mana ya. Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8 ya. Titik potong dengan cara kita faktorkan, kita punya 8 yang kalau dikalikan 8 kalau dijumlah itu sama dengan 6 itu berapa, yaitu 2 dan 4, maka muncul X plus 2 dan X plus 4. Maka di sini X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 4. Oke, nah grafik yang memotong di X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 4 adalah yang C ya. Ini tempat 8, jadi titik C ini akan bisa langsung kita lihat grafik memotong di sumbu Y di 8 ya. Terus tadi ada perhitungan X min 2 dan X min 4 adalah ini. Oke, mudah ya. Terus selanjutnya adalah persamaan grafik fungsi kuadrat di samping adalah grafik ini diketahui bahwa dia memotong sumbu Y di 0,3 dan sumbu X di 3,0 ya. Kita punya rumus persamaan fungsi kuadrat apabila diketahui titik puncak grafik ya, titik puncak grafik dan satu titik lainnya. Itu rumusnya adalah Y sama dengan A X min P kuadrat plus Q, di mana P dan Q adalah titik puncak. Di sini titik puncaknya yang ini. Berarti kita masukkan dulu untuk mencari nilai A ya. Untuk mencari nilai A, maka kita dapatkan untuk mencari nilai A adalah A X min 3 kuadrat plus 0 ya, plus 0. Nah, terus di sini kita masukkan titik-titik ini pada ini juga, ini kita masukkan juga di sumbu ini, maka menjadi 3 sama dengan A ini 0 ya, ini 0 plus 3 kuadrat plus 0, maka 3 sama dengan A 9, hasilnya 9,
Jadi ketiga sama dengan A9. Oke, berarti A-nya sama dengan A-nya berarti dapatkan A sama dengan sepertiga. Dari ini pindah sini ya, A-nya sepertiga. Maka persamaan ini sekarang menjadi Y sama dengan A-nya A X min P kuadrat plus Q, maka Y sama dengan A-nya adalah sepertiga. Ya, maka Y sama dengan sepertiga X min, tadi titik pusatnya adalah 3 kuadrat plus 0, maka Y sama dengan sepertiga X kuadrat, ini dari 3, 6X plus 9, maka sama dengan sepertiga X kuadrat min 2X plus 3. Nah, B jawabannya ini, berarti jawabannya yang B. Nah, demikian pembahasan tentang persamaan fungsi kuadrat, juga tentang grafik-grafik kuadrat. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada beberapa yang salah, dan silakan kalau ada yang salah yang ditanyakan bisa ditanyakan di bagian komentar di bawah. Terima kasih.